Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Sadaqallahul 'azim. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang dimuliakan oleh Allah dan yang kita hormati, yang senantiasa kita tunggu arahan dan bimbingannya untuk menjadikan SMK Negeri 1 Bawen semakin baik, semakin maju, semakin bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, baik bapak, ibu guru ataupun karyawan yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pada kesempatan pagi yang indah dan cerah ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita ditempatkan di tempat yang mulia, suasana yang mulia, majelis ilmu, dan di mana di sini adalah Baitullah, yang mana Baitullah adalah taman-taman surga di dunia. Semoga kelak kita pun di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, bersama aulia, bersama Nabi di taman-taman surga Allah. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menjadi suri teladan, uswatun hasanah untuk kita sekalian, umat manusia di dunia ini. Tidak hanya umat Islam tetapi seluruh umat manusia yang berada di dunia ini, baik yang nyata maupun yang gaib. Oleh sebab itu rasa syukur kita kepada Allah kita curahkan dengan memanjatkan selawat Nabi. Semoga dengan selawat kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan bimbingan syafaat fid dunya hadar akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankan saya berada di depan Anda semuanya untuk saling berbagi ilmu, untuk berbagi kebaikan. Semoga nantinya hidup kita menjadi semakin bermanfaat dan barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk dalam materi kesempatan ini, saya ingin mendoakan teman kita, saudara kita yang sedang tertimpa musibah ataupun sakit ataupun ujian yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian bala atau sakitnya, diberi kesehatan dan kesembuhan kembali. Biridhillah wa bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus SMK Negeri 1 Bawen, semoga Allah jaga dunia dan akhirat jaya-jaya. Terkhusus Ibu Dian sekeluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, panjang umur,
berkah rezeki dunia dan akhirat. Dan terkhusus kita semuanya yang memiliki problematika hidup, beban atau hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan harapan kita semuanya. Allahumma lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mukadimah saya telah mengambil dua ayat dari surat Al-Mulk, ayat 1 dan 2 yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur, yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Semoga kita semuanya sebagai manusia, menus panggilan itu segala dosa-dosa kita berikhtiar semampu kita untuk bertobat kepada Allah, sehingga nantinya di ujung usia kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Ya, karena di ampel itu ada talqin. Kalau orang meninggal, man robuka, man kitab buka, man kitab tuka, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebelum ditalqin, otomatis kita akan melewati yang namanya syakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan Kanjeng Nabi itu meninggalkan dua perkara untuk nasihat kepada kita. Dua perkara, yang pertama itu nasihat yang pertama bisa berbicara, dan nasihat yang kedua tidak berbicara tetapi menakutkan. Nah, nasihat Kanjeng Nabi untuk kita adalah yang pertama, yang bisa berbicara adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa mengikuti keduanya maka selamat fid dunya hadal akhirah. Nah, dan yang kedua nasihatnya adalah tentang kematian, tentang maut. Siapa sih yang tidak takut dengan mati? Siapa sih yang sudah siap dengan kematian? Bila kita mendengar maut maka kita akan terdiam. Karena apa? Karena kita belum siap berpindah alam. Oleh sebab itu, di sini saya akan mengambil ibrah pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW hari-hari terakhir di dunia, hari-hari kritis di dunia, kemudian Kanjeng Nabi pindah ke akhirat, yakni sebelum Kanjeng Nabi wafat kurang lebih 90 hari atau tepatnya 81 hari menjelang wafat, Allah setelah memberikan petunjuk kepada beliau, yakni pada saat haji wada, tepatnya pada hari Jumat, yakni waktu asar, Allah menurunkan firman wahyunya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini telah Allah sempurnakan untukmu Muhammad agamamu, dan telah Allah cukupkan kepadamu Muhammad nikmat Allah, dan telah
Islam jadi agama bagimu. Itu 81 hari waktu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Pada saat itu yang menemani adalah Umar. Lalu setelah Umar mendengar itu langsung menangis sedasar-dasarnya, sekeras-kerasnya. Kemudian Abu Bakar langsung menangis sampai malam. Pintu rumah ditutup, menjerit sekeras-kerasnya sampai pingsan. Sedangkan Ali gemetar dan menangis dasar. 81 menjelang Kanjeng Nabi sedo. Berarti kita semuanya dikala mau pindah alam 100 hari sebelum kita pindah alam, Allah telah memberikan tanda-tanda itu kepada kita, dan tanda-tanda itu akan diperoleh bagi ulil albab, orang-orang yang berpikir kritis, baik akal, hati, dan rohnya. Setelah pulang dari haji wada itu, baginda Nabi Muhammad SAW bersalaman, pamitan kepada seluruh sahabatnya beliau. Bila ada dosa, ada khilaf, ada salah, mohon dimaafkan. Setelah selesai bermaaf-maafan dengan sahabat, lalu beliau Allah menurunkan lagi firman-Nya yang berbunyi, yastaftunaka billah wa yuftikum fil kalalah, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kekalahan. Pada saat itu terjadi perang, perebutan wilayah. Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, tetapi Allah memberi jawaban sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, itu fatwa itu turun 50 hari sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW meninggal. Kemudian setelah 50 hari itu Allah juga memberikan fatwa di akhir hidup Kanjeng Nabi 35 hari, yakni laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Kanjeng Nabi pada waktu itu masih berhidup dalam kisaran waktu 35 hari. Nah, di 35 hari ini bisa kita petik pelajaran bagi kita semuanya, bahwa proses perjalanan kita dari 0 sampai kita wafat, meninggal ataupun sedo di usia 20 sampai 30 itu ada kata 25, bahasa Jawanya itu seket senang-senangnya muda dan mudi. Dalam artian di antara 20 sampai 30 itu proses pencarian jodoh, pencarian istri ataupun suami untuk membangun rumah tangga. Semoga di dalam waktu yang baik ini, bagi teman-teman kita yang belum memiliki jodoh, baik bapak ataupun ibu, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan dan mendekatkan jodoh-jodoh beliau-beliau, baik jodoh yang soleh ataupun yang soleha, ahli ilmu, ahli agama, ahli ibadah, dan berguna bagi bangsa dan negara, berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma. Kemudian 30 sampai 40 fase manusia adalah sebagai pencarian kejayaan di dunia, baik ekonomi, harta tahtanya. Jadi dikala 40 tahun panjenengan itu sudah menemukan kekayaan, jadi dirinya, pangkatnya, kemuliaan duniawi, panjenengan butuh istiqomah dalam kebaikan. Bila di umur 40 tahun itu tidak istiqomah dalam kebaikan, maka nikmat Allah yang berupa rezeki, pangkat, dan kenikmatan duniawi akan perlahan Allah ambil. Karena
termasuk saya juga berbakti kepada kedua orang tua, karena di fase itu orang tua dalam keadaan utuh. Sehingga dikala kita diberikan harta duniawi, kecukupan, maka itu digunakan sebaik-baiknya. Dikala orang tua nantinya waktu kundur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala, kita siap ngobani dohir dan lahirnya. Nah, bagaimana nantinya cara mentalkin orang tua dikala sakaratul maut? Amun dulu. Dalam artian maca Yasin, wah kediawan. Oh, kadang genting, darurat, lorok, sepuh, pikun, ragu dan sebagainya. Maka kita akan melihat ibrah lagi pelajaran dari Nabi Muhammad SAW 21 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Allah menurunkan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, yang artinya dan peliharalah dirimu dari azab pada hari yang pada waktu itu kamu semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita disuruh beribadah semampu mungkin, bekerja sekuat mungkin, dan kita harus menjaga iman kita supaya iman kita tidak goyah, tidak lepas dari hati, diri, jiwa, raga kita. Kemudian bagaimana proses Kanjeng Nabi itu sedo wafat? Akhir bulan Safar, diawali dari akhir bulan Safar, yaitu 18 hari sebelum Kanjeng Nabi wafat. Itu sakit, Kanjeng Nabi sakit 18 hari. Boten munjuk, boten minum, tidur gak enak. Wah, makan gak enak, tidur gak enak. Wah, gak enak semuanya. Dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, di dalam keadaan sakit ini, maka kula lan panjenengan sedaya di antara usia 40 sampai 50 tahun, bila panjenengan itu diberi rezeki, kemuliaan, keberkahan hidup berupa dunia yang berkecukupan, maka nanti untuk persiapan kita menjadi birrul walidain kepada kedua orang tua atau salah satu dari orang tua kita yang sudah saatnya sedo ataupun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi pada hari-hari terakhir, yakni hari Senin. Kanjeng Nabi dilahirkan hari Senin dan Kanjeng Nabi juga sedo hari Senin. Dan pada waktu proses sedonya Kanjeng Nabi, Allah mengutus malaikat maut, dan malaikat maut diperintahkan oleh Allah supaya menemui kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan minta izinlah kepada kekasihnya dan cabutlah ruhnya selembut-lembut mungkin, sebaik-baik mungkin, karena dia orang yang teristimewa. Kemudian malaikat maut itu hari Senin sore menemui Kanjeng Nabi berupa orang yang tampan, dikisahkan sebagai orang Badui yang tampan, mengetuk pintu. Assalamualaikum ya rumah Rasulullah, sampai 3 kali. Setelah 3 kali barulah Kanjeng Nabi mempersilahkan masuk. Setelah itu Kanjeng Nabi sudah tahu dan berpesan kepada Fatimah yang menjaga Kanjeng Nabi dikala Kanjeng Nabi sakit itu Fatimah, putri beliau. Fatimah adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah mempunyai 2 putra yang bernama Hasan dan Husain. Kanjeng Nabi dawuh kepada Fatimah, ya Fatimah, tahukah kamu yang datang ini? Yang datang ini adalah pemutus kenikmatan dunia, pemutus perkumpulan-perkumpulan, pemutus kebaikan-kebaikan dunia, yakni yang disebut malaikat,
maut. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat maut, ya malaikat maut, kenapa Jibril alaihissalam tidak menemanimu? Jibril alaihissalam sahabat terdekat Kanjeng Nabi. Jibril menunggu di langit yang paling rendah, sedangkan para malaikat, para bidadari, para anbiya, para nabi sudah siap-siap menunggu kedatangan roh Kanjeng Nabi. Sebelum roh dicabut, Kanjeng Nabi dawuh, ya malaikat maut, tolong Jibril dihadirkan di dekat saya. Kemudian Jibril berada di samping kanan kepala Kanjeng Nabi. Nah setelah itu, ya Jibril, Kanjeng Nabi bertanya, ya Jibril, Allah memberi hadiah apa kepadaku? Surga semuanya telah dibuka untuk menghormati kekasihnya yang akan datang ke akhirat, ke surga. Dan semua bidadari sudah dipersiapkan, semua nabi-nabi, malaikat sudah persiapan menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi tersenyum, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, ya Jibril, setelah itu Allah memberikan apa? Setelah itu Jibril menjawab, Allah memberikan nabi-nabi tidak akan masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Allah memberikan umat-umat nabi-nabi yang lain masuk surga sebelum semua umat-umatnya Kanjeng Nabi masuk surga. Artinya kita nantinya insya Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi mlebu surga ya duluan dibandingkan nabi-nabi yang sebelumnya. Allahumma bersyukur kita. Setelah itu alhamdulillah, barulah proses roh ditarik sampailah roh itu di dada, maka Kanjeng Nabi merintih dan curhat kepada malaikat Jibril, ya Jibril, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, sehingga tolong ya Jibril mintakan kepada Allah semua penderitaan umatmu yang berkaitan dengan sakaratul maut timpakan kepadamu, berikan kepadamu. Padahal Allah dahulu disuruh untuk mencabut, mengambil roh Kanjeng Nabi dengan cara halus-halusnya, seistimewa-istimewanya. Tetapi beliau masih kesadaran sangat dasar, dan kedasatan itu beliau minta kepada Jibril supaya umat Kanjeng Nabi jangan sampai sakit seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Semua penderitaan, semua kengerian di dalam sakaratul maut limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang setelah mau beliau roh sampailah kepada tenggorokan ataupun dada, maka Kanjeng Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, jagalah sholat. Peninggalannya jagalah sholat. Nah setelah mendekati yang terakhir itulah baru Kanjeng Nabi mengucapkan ummati dua kali. Umatku. Nah setelah terjadi seperti itulah Abu Bakar setelah mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, Abu Bakar teriak-teriaknya sekuat-kuatnya sehingga Abu Bakar langsung pingsan. Sayyidina Umar berkata tidak waras ataupun tidak karuan, saking tidak kuat menanggung kehilangan orang yang paling mulia di muka bumi, paling mulia sampai akhirat sana. Dan Sayyidina Utsman terdiam, sedangkan Ali rahimahullah itu menangis sekuat-kuatnya. Padahal empat khalifah ini manusia pilihan, manusia yang terbaik di kala Kanjeng Nabi Muhammad Sinto untuk alangkah dasar kesedihan mereka. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari rasa cinta para khalifah yang empat ini. Semoga rasa cinta kita mempelajari ibu proses Kanjeng Nabi itu, kalau kita bisa birrul walidain kepada kedua orang tua. Gimana cara kita kelak di
jangan bersahadat. Yo tak kai es sing seger, tak kai makanan yang enak dan lezat, tak kai jabatan, tetapi jangan bersahadat antara bimbang dan takutnya itu, maka buah hati putra ataupun anaknya di dalam samping kupingnya mentalkin Allah, Allah, Allah. Hanya dapat itu sudah dapat mati, dapat iman. Kalau dibacakan surat-surat ya banget gawat. Dalam keadaan taubat waskur ikhlas. Surat-surat yang lainnya kurang tepat, maka yang tepat adalah Allah. Jangan dikatakan Pak Buku istighfar, Pak Buku istighfar, tidak bisa. Mereka dalam hal genting dan bahaya. Oleh karena itu, tadinya adalah dengan cara Allah. Setelah Kanjeng Nabi wafat, maka yang memandikan adalah Ali rahimahullah. Kemudian Al-Fadil bin Abbas dan Utsman bin Zaid. Mandinya Kanjeng Nabi di dalam kamar Kanjeng Nabi, di dalam biliknya Siti Aisyah istri Kanjeng Nabi, di dipannya tidurnya Kanjeng Nabi, pakaiannya tidak dilepas, hanya digerujuki air saja. Dan airnya itu yang membawakan adalah malaikat Jibril, air dari surga. Dan Kanjeng Nabi juga dibawakan obat parfum pengawet dari surga. Kainnya juga kain dari surga. Nah, setelah itu semua sahabat disuruh keluar karena Allah Azza wa Jalla yang akan menyurati Kanjeng Nabi duluan. Kemudian para malaikat Jibril, setelah itu para nabi-nabi. Setelah selesai nabi-nabi, barulah sahabat dipersilakan untuk mensolati Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi setelah disolati dimakamkan di dalam bilik atau kamarnya Kanjeng Nabi. Itu terkhusus untuk nabi, bukan orang umum atau orang awam. Kalau dia tuh kayak kamar kalau begini anak putu itu terkhusus Kanjeng Nabi mawon. Kalau orang biasa sudah ada tempat makom atau sarian di kampung. Demikian, semoga di dalam kita mempelajari ibrah sejarah Kanjeng Nabi sedo meninggal, menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah memberi keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan selawat Nabi. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Gusti Kanjeng Nabi lairipun wonten Mekah dinten Isnin bulan Maulud tahun Hijrah ingkang asmane Tirah ingkang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tertutup dengan berdoa, semoga kita semuanya selalu Allah jaga, beri kesehatan, panjang umur, kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak bangsa. Semoga amal perjuangan kita dipilih ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kedua orang tua kita yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal di alam barzah sana, diberi tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga iman dan takwanya sehingga membimbing kita dalam kebaikan. Biridhillah wa bisyafaati Rasulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما وجهك وعليك سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة صلاة تنزلنا بالأول والعافية وتعطي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوعد عليه الله أجرا عظيما اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dari saya sebagai pengisi materi, bila ada kesalahan yang tidak disengaja perkataan dan perbuatan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam bila taufiq walhidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.